Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, serta host kita Ustadz David Khalik mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu, Bu, pernahkah Ibu kebayang pengen jadi orang kaya? Pengen? Sudahkah ada jaminannya? Ada yang nyeletuk tadi, maaf. Tiap hari. Tiap hari. Tiap hari kita pengen jadi orang kaya. Pernahkah ada jaminannya bahwasanya orang yang kaya itu bahagia? Jadi kalau seandainya kita ingin menjadi orang kaya yang belum tentu kekayaan itu menjadikan diri kita bahagia, maka janganlah bermimpi jadi orang kaya. Ayo. Jadi kita melihat dari sudut pandang kita. Ketika itu berkata anak cacing. Tahu cacing, Bu? Ketika melihat singa, begitu lucunya kata anak cacing. Ketika melihat harimau, begitu sangat lucunya. Tapi ketika melihat ayam, begitu sangat buasnya. Itu kata anak cacing. Betul? Kita yang saat sekarang ini enak ya jadi orang kaya. Apapun serba bisa. Betul? Tapi kita lihat urgensinya. Pentingnya kita ketika kita menjadi orang kaya, apakah sudah cukup untuk diri kita mampu ketika itu diberikan oleh Allah harta yang melimpah banyak. Kira-kira bisa enggak kita megangnya? Tuh ada yang geleng-geleng, enggak Ustaz. Apalah artinya tas yang begitu mahal, betul Bu? Ada artis yang pakai tas sampai miliaran ada? Pentingnya untuk ibu-ibu majelis taklim apa kira-kira? Masukin besek. Kalau kita Ustadz sebagai ibu-ibu majelis taklim yang ketika hadir di pengajian bawa tas, nggak perlu yang namanya mahal-mahal sampai miliaran. Kenapa? Yang masuk pun itu kue-kue juga. Maka inilah pelajaran bagi kita. Lapang dadanya kita inilah yang membuat diri kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu capeknya kita jangan sampai melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari pagi kerja sampai malam kerja, lupa nggak mau ibadah, lupa nggak mau sholat, inilah yang akan celaka. Sedangkan Islam mengajarkan tidak melarang bagi kita untuk menjadi orang kaya, betul? Akan tetapi ketika kita menjadi orang kaya, orang yang berkecukupan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu, maka Allah memberikan pesan yang begitu indah. Hati-hatilah, jangan sampai bermegah-megahan, jangan sampai melalaikan hartamu, yaitu sampai hatta zurtumul maqabir,
sampai kamu meninggal dunia, ketika itu kamu lalai karena kamu bermegah-megahan. Ya, hati-hati. Orang kaya sama orang miskin kira-kira bedanya apa, Bu? Ya banyak. Ada duit sama nggak ada duit. Banyak. Saldonya katanya. Tapi kan sama-sama juga ketika apa yang dia makan keluar ketika itu sama enggak? Sama. Terkadang kita berpikir segalanya dengan uang, betul? Betul. Bahkan malu tinggal di rumah yang tipe RSSSSSSS. Apa tuh, Bu? Rumah sangat sederhana sekali. Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja susah. Tapi kita melihat ternyata ada orang kaya di sana yang ketika itu disibukkan akan dunia, akan tetapi justru kekayaannya membuat dirinya tidak tenang. Ada nggak, Bu? Ada orang yang punya pesawat, bisnisnya besar, bahkan dibeli itu pulau, punya anak 2, 1 laki-laki, 1 perempuan. Anak yang laki-lakinya diprioritaskan untuk bisa menggantikan posisi ayahnya. Ternyata anaknya meninggal dunia lebih muda lantaran dia punya hobi naik pesawat. Dia olahraganya naik pesawat. Meninggal, Bu, kecelakaan. Yang kedua perempuan broken home, minum-minuman keras, narkoba, hancur hidupnya. Bapaknya tinggal sendirian di pulau ketika itu. Bukan kagak ada makanan, ibarat kata ada anak ayam di lumbung. Bukan kekurangan makanan, melainkan banyak sekali makanan tapi mati dengan mengenaskan. Lantaran apa? Bukan karena kekurangan harta, akan tetapi kebanyakan harta sehingga bingung megangnya bagaimana. Ibu mah mungkin berpikir, coba kasih gua, ya kan? Ya. Cepet itu. Gua kurang banget ini dia. Iya, kita melihat bagaimana kain kapan kita, pelajaran bagi kita. Kain kapan kita mengajarkan bagi kita bahwasanya tidak punya kantong, artinya secukuplah harta itu menjadikan bekal kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Bu. Bu. Tadi udah dengar dari Ustadz ya, bahwa kita pada akhirnya akan berpulang. Kain kafannya nggak pakai. Emang ada yang pakai kantong? Ada. Maksudnya apa? Kita nanti pas begitu meninggal nggak ada yang kita bawa kecuali kain, kafan dan amal soleh bekal kita nanti. Baik, kita akan lanjutkan bahasan kita. Bagaimana Islam menyikapi harta di dalam kehidupan. Boleh tidak kita menjadi orang yang memiliki harta yang banyak? Atau misalnya kalaupun kita punya harta yang banyak, seperti apa seharusnya kita menjalani hidup. Dan kalau kita nggak punya, ditakdirkan atau hidup kita memang belum ya punya harta, apakah itu bisa menghalangi kita dalam melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup ini. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut. Dan sekarang kita akan berbagi keberkahan bersama dengan Luwak Tarik Malaka. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak Tarik Malaka. Jemaah? Mau hadiah enggak? Kalau mau jawab pertanyaan dari saya ya. Yang bisa jawab akan dapat hadiah 1 juta rupiah dari Luwak Tarik Malaka. Tapi dipotong pajak ya. Pertanyaannya adalah, apa surat yang sedang dibahas di episode ini? Siapa yang bisa? Yo, banyak banget ya, cuma 1 juta. Ya, Ibu silakan. Ya, silakan Ibu.
Ibu silakan dipegang. Ibu namanya siapa? Nama saya Ibu Rita Tursilawati dari BKMM Jatirasa. Baik Ibu, pertanyaannya apa surat yang sedang dibahas di episode kali ini? At-Takatsur. Betul Ibu? Alhamdulillah, betul jawabannya. Dapat 1 juta rupiah Alhamdulillah. dipotong pajak. Ya. Jamaah dan penonton di rumah, pernah nggak ngerasa pengen kopi tarik yang rasanya benar-benar dapat, tapi nggak mau ribet? Nah, ini dia rahasianya. Luwak White Kopi Tarik Malaka. Kopi ini beda banget karena jadi kopi pertama di Indonesia yang punya konsep 2 saset terpisah. 1 kopi, 1 lagi susu bubuk full cream. Karena susunya dipisah, kualitas rasanya jauh lebih terjaga dan fresh. Keunggulannya, kita bisa atur sendiri tingkat kekentalannya sesuai selera kita. Hasilnya, kopi yang extra creamy, teksturnya halus dan punya busa alami yang lembut banget. Rasanya juga nggak terlalu pahit, jadi lebih milky dan ringan dibanding kopi saset biasa. Mau diseduh panas atau ditambah es batu, sensasi kopi tariknya tetap juara. Luwak Tarik Malaka, tarik creaminya, atur sesukamu. Jemaah? Masih semangat? Kalau gitu jangan kemana-mana ya, tetap di Cahaya Hati Indonesia.